Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, kelompok saya yang sudah hadir untuk mempresentasikan tugas dari praktikum batu dan pembersihan. Yang terhormat juga Bapak Fajar Indra Kusuma, SPD MPD, selaku eh, dosen pengampu praktikum batu dan pembersihan. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami. Sebelumnya izin perkenalan dari kelompok kami, saya sendiri Yuda Putra Winanta dengan NIM 3 digit terakhir 007 dan teman saya. Saya Rania Asnamuna dengan NIM 006. Saya Karin Tiara dengan 010. Saya Ginar Rizky Prayoga dengan NIM 014. Saya Irham dengan 3 NIM terakhir 025. Saya Cynthia Citra dengan NIM 034. Mungkin lanjut dari pokok pembahasan. Kali ini adalah tentang pengertian, terus yang kedua ada pemilihan besi, fungsi, terus ada tahapan pengerjaan, yang kelima ada cara pengerjaan, yang keenam ada rencana penulangan. Lanjut. Baik, untuk pengertian dari hubungan balok dan kolom atau HBK merupakan daerah pertemuan antara elemen struktur balok dan kolom yang berfungsi sebagai komponen struktur yang menahan beban gempa menurut jurnal Untan. Tulangan atas balok pada suatu sisi kolom mengalami tegangan tarik dan bersama dengan itu tulangan atas balok pada sisi yang lain mengalami tulangan tekan, sedangkan tulangan bawah balok masing-masing mengalami tegangan yang sebaliknya. Pemilihan besi. Dari pemilihan tulangan, jenis tulangan menurut SNI merekomendasikan penggunaan tulangan ulir atau deformed bars untuk elemen-elemen struktural utama, termasuk pada sambungan balok kolom. Tulangan ulir memiliki lakatan yang lebih baik dengan beton dibandingkan tulangan polos, sehingga meningkatkan kapasitas penyaluran gaya. Untuk kualitas materialnya, tulangan yang digunakan harus memenuhi spesifikasi material yang ditetapkan dalam SNI, seperti kekuatan leleh minimum dan sifat mekanis lainnya. Lalu untuk penulangan pada sambungan balok kolom, penyaluran tulangan menurut SNI, panjang penyaluran tulangan atau development length harus diperhitungkan dengan cermat untuk memastikan transfer gaya yang efektif antara balok dan kolom. Panjang penyaluran ini bergantung pada diameter tulangan, jenis beton, dan kondisi penyaluran. Untuk detailing sengkang atau stirrups, sengkang pada balok tumpuan yang masuk ke dalam sambungan balok kolom harus direncanakan sedemikian rupa untuk mengatasi gaya geser dan mencegah kegagalan geser pada join. Untuk pengaturan tulang kolom, pada sambungan lewatan atau splice tulangan kolom, menurut SNI mengatur bahwa jumlah tulangan yang dibengkokkan atau offset pada kolom segi 4 lebih banyak dibandingkan kolom bundar. Hal ini untuk memastikan kontinuitas dan kekuatan sambungan yang memadai. Fungsi penulangan pada sambungan balok kolom memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kekuatan struktur beton bertulang. 1. Menahan gaya geser dan momen, terutama selama peristiwa seperti gempa bumi. Hal ini memastikan sambungan tetap kokoh dan mampu mentransfer beban antara balok dan kolom secara efektif. 2. Mencegah kegagalan sambungan. Dengan penulangan yang tepat, resiko kegagalan pada sambungan dapat diminimalkan. Penulangan membantu menghindari retak atau keruntuhan yang dapat terjadi akibat tegangan tinggi pada area sambungan. 3. Memastikan distribusi beban yang merata. Penulangan kemungkinan
distribusi beban yang merata dari balok ke kolom sehingga mencegah konsentrasi tegangan yang dapat merusak struktur. Ketentuan SRI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung mengatur secara rinci mengenai tulangan pada sambungan balok kolom. 1. Panjang penyaluran tulangan development SNI 2847/2019 menetapkan bahwa panjang penyaluran tulangan harus cukup untuk mengembangkan kekuatan penuh tulangan pada sambungan. Panjang ini bergantung pada diameter tulangan, mutu beton, dan kondisi penyaluran. 2. Detailing sengkang stirrups sengkang pada balok tumpuan yang masuk ke dalam sambungan balok kolom harus direncanakan untuk mengatasi gaya geser dan mencegah kegagalan geser pada sambungan. Mengatur tulangan kolom. Pada sambungan lewatan tulangan kolom, SNI mengatur bahwa jumlah tulangan yang dibengkokkan offset pada kolom segi 4 lebih banyak dibandingkan kolom bundar untuk memastikan kontinuitas dan kekuatan sambungan yang memadai. 4. Penerapan pentulangan yang sesuai dengan ketentuan SNI 2847/2019 sangat penting untuk memastikan performa struktural dan optimal dan keamanan bangunan, khususnya dapat menghadapi beban dinamis seperti gempa bumi. Kemudian untuk sambungan balok dan kolom sesuai dengan pedoman teknis rumah dan bangunan gedung tahan gempa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, tulangan pada ujung balok harus dibengkokkan ke bagian dalam kolom dengan panjang bengkokan minimal 40 kali diameter tulangan utama. Untuk tahap pengerjaan penulangan hubungan balok dan kolom, yaitu ada fabrikasi tulangan yang terdiri dari pemotongan besi, pembengkokan besi untuk sengkang, dan perakitan tulangan. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tulangan, kemudian pemasangan beki sting, pengecoran, dan pembongkaran beki sting. Untuk cara pengerjaannya yaitu yang pertama menyiapkan gambar kerja, dimensi dan spesifikasi sesuai dengan desain, kemudian menyiapkan besi tulangan yang sesuai SNI, merekomendasikan penggunaan tulangan ulir, kemudian menyiapkan peralatan kerja, lalu potong besi tulangan dengan panjang sesuai gambar kerja, bengkokkan tulangan terutama pada bagian kait untuk mengikat tulangan balok ke kolom. Kemudian buat sengkang untuk memperkuat tulangan dengan ukuran dan jarak yang sudah ditentukan. Pasang tulangan kolom dan pasang sengkang dengan jarak tertentu. Pastikan tulangan kolom cukup panjang untuk menyambung dengan tulangan balok. Kemudian pasang tulangan utama balok dan sambungkan tulangan balok dengan kolom menggunakan tulangan lewatan atau anchorage agar kekuatan transfer beban optimal. Kemudian pasang sengkang balok dengan jarak yang lebih rapat di daerah pertemuan dengan kolom untuk meningkatkan daya tahan terhadap geser. Ikat semua sambungan tulangan menggunakan kawat beton agar tetap stabil saat pengecoran. Periksa jarak selimut beton dengan menggunakan spacer minimal 2-4 cm untuk menghindari korosi. Dan setelah penulangan selesai, siapkan beki sting dan lakukan pengecoran secara bertahap dari kolom ke balok. Mungkin untuk kesimpulannya
Maaf, mungkin untuk kesimpulannya, balok dan kolom adalah elemen struktural utama dalam konstruksi bangunan. Kolom berfungsi sebagai penyangga vertikal yang mengangkut beban dari balok dan lantai ke pondasi, sedangkan balok adalah elemen horizontal yang mendistribusikan beban dari lantai dan dinding ke kolom. Hubungan antara keduanya ini sangat krusial untuk menjaga kestabilan dan kekuatan bangunan. Desain sambungan yang tepat antara balok dan kolom akan memastikan distribusi beban yang efisien serta meningkatkan daya tahan terhadap beban lateral seperti angin dan gempa. Mungkin akan dilanjutkan untuk penjelasan 3D-nya dan spesifiknya bagaimana hubungan balok kolom tersebut oleh teman saya. Nah, berikut ini demonstrasi hubungan balok dan kolom. Oke, di sini ada video 3D. Nah, di sini ada kolom ukuran 20 kali 20 dengan tulangan kolom 4, diameter 13, besi ulir. Nah, di sini menggunakan bagel D10/100, yaitu besi diameter 10, ulir, berjarak 100 mm. Nah, di sini ada tulangan balok yang ke arah lurus, yang di pinggir menggunakan besi 4D13. Nah, 4D13 itu tadi yaitu 4 tulangan, terus ada besi diameter 13 yaitu besi ulir. Nah, di sini ada tulangan balok yang dari arah horizontal, itu ukuran baloknya 150 kali 250 dengan menggunakan 4D13, yaitu sama. Nah, buat tekuan yang dimasuk ke kolom ke bawah ini itu menggunakan ukurannya itu 40 dB. Nah, di sini ada keterangan tulangan atas balok melewati balok induk bagian dalam dan ditekuk ke bawah hingga 40 D sebagai panjang penyalur. Nah, jika 40 D berarti di sini kan menggunakan besi diameter 13. Nah, otomatis panjang tekuan ke bawah ini itu 40 kali 13 ya. 40 kali 13 itu 520 mm. Nah, berarti tekuan ke bawah ini itu panjangnya sepanjang 5,2 cm atau 520 cm. Nah, terus buat kait kecil ini itu ukurannya 6 kali dB. Nah, berarti kalau 6 kali dB pasti 6 kali diameter besi 13, berarti 6 kali 13 itu 78 KIT dan ditekuk sebesar 135 derajat. Oke, lanjut. Di sini ada tulangan yang di bawah, itu tadi kan atas yang menekuk ke bawah, dan ini tulangan bawah yang menekuk ke atas. Nah, tulangan bawah balok melewati balok induk bagian dalam dan ditekuk ke atas hingga 30 D sebagai panjang penyalur. Nah, tadi kan 40 D, sekarang 30, berarti 30 kali 13, 390 atau 3,9 cm ke atas, dan kaitnya juga kayak tadi gitu. Terus, nah seperti ini tampak 3D-nya, dan ini ada bagel jarak per 10 cm atau 100 mili dengan besi D10, besi ulir diameter 10. Di sini juga sama. Nah, seperti ini 3D-nya. Nah, di sini ada keterangan bagel sengkang, tulangan kolom, tulangan balok, terus tulangan yang ditekuk tadi. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan pada video pembelajaran hubungan balok kolom ini. Mungkin bisa dilanjut ke moderator lagi. Silakan.
Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk mengenai demonstrasi hubungan balok dan kolom. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan bagaimana hubungan balok kolom ini. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.